Perkenalkan, saya Dilan Aldianis Ramadan, selaku mahasiswa Strata 1, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Adapun kehadiran saya di sini adalah ingin membicarakan terkait Omnibus Law yang akan dikerucutkan pada produk jadinya, yaitu rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kemudian dalam pemaparannya saya akan mengkritisi terkait 3 poin utama dalam RUU Cipta Kerja, yaitu pertama, terkait proses pembentukannya atau lawmaking proses. Kemudian yang kedua, terkait hierarki dan jenis RUU Cipta Kerja dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dan yang terakhir, terkait isi muatan RUU Cipta Kerja tersebut. Pun demikian, dalam penjabarannya saya akan mengupas poin-poin tersebut menjadi sebuah topik pembahasan yang akan dielaborasikan lebih lanjut dan dijabarkan dengan komprehensif, dengan didukung dengan doktrin ataupun pendapat hukum lainnya. Berlanjut pada bangunan argumentasi saya, yang pertama terkait proses pembentukan RUU Cipta Kerja. Dalam perkembangannya, banyak beredar tanggapan dari para elemen masyarakat terkait RUU Omnibus Law ini. Dan salah satunya yang paling kontroversial yaitu RUU Cipta Kerja, yang mana disinyalir menguntungkan sebagian pihak saja dan condong kontra dengan masyarakat. Seperti yang digaungkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang disingkat dengan KSPI, yaitu Said Iqbal, yang mengatakan di RUU Cilaka dianggap dapat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, disebabkan Omnibus Law tersebut dianggap mengurangi kesejahteraan buruh dari segi upah. Dan ada juga yang setuju dengan RUU Cipta Kerja ini dikarenakan menganggap dapat mensejahterakan rakyat dengan cara menarik investasi dan menambahkan peningkatan ekonomi, dan juga membuka lapangan kerja yang sebesar-besarnya. Kemudian berlanjut pada proses pembentukannya, mengupas lebih jauh lagi. Dalam RUU ini dinilai tidak dibuat dengan berpedoman dengan asas pembentukan aturan yang baik yang termaktub pada Undang-Undang P3, yaitu pada pasal 5, yang mana asas yang dilanggar yaitu asas keterbukaan. Hal tersebut dibuktikan dengan buruh yang tidak dipanggil dalam proses pembahasan, yang hal tersebut dikonfirmasi oleh Ketua Serikat Buruh, dan dalam pembuatannya tidak disertai dengan naskah akademik, yang mana kita ketahui bahwasanya naskah akademik ini sebagai dasar terciptanya undang-undang yang mengandung tujuan, maksud, harapan adanya sebuah undang-undang. Akan tetapi, semua pandangan itu disematkan pada RUU Cipta Kerja ini nyatanya keliru, terhitung prematur, dikarenakan dalam faktanya tidak seperti yang dibincangkan. Seperti telah adanya naskah akademik yang menggugurkan argumentasi bahwasanya tidak dijalankan dengan asas keterbukaan. Kemudian dari RUU Cipta Kerja ini dalam prosesnya juga mengundang daripada stakeholder yang mana itu berkaitan daripada yang kena langsung efeknya. Kemudian yang menjadi tidak relevan jika hal tersebut tetap dipersoalkan menjadi melanggar daripada asas ketentuan pembentukan perundang-undangan. Adapun dalam proses pembentukannya, Undang-Undang Omnibus Law ini Cipta Kerja dilakukan dengan cara yang sama dengan pada umumnya, yaitu mengacu pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Undang-Undang P3, yaitu dengan melakukan tahapan-tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, ataupun penetapan. Jadi dalam proses pembuatannya RUU Cipta Kerja ini sejauh ini sudah dijalankan dengan koridor yang benar dan telah menjawab persoalan yang beredar di masyarakat terkait adanya lahiran naskah akademik yang menjelaskan terkait apa sih dasar daripada pembentukan RUU Cipta Kerja ini. Yang kedua, berlanjut yang kedua. Kemudian yang kedua itu terkait jenis dan hierarki RUU Cipta Kerja dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. RUU Cipta Kerja ini dinyatakan merupakan sebuah undang-undang yang biasa yang termasuk pada jenis perundang-undangan yang diatur dalam hierarki perundang-undangan, yaitu pada pasal 7 Undang-Undang P3. Kemudian yang menjadi persoalan dari RUU Cipta Kerja ini ketika ia dibuat dengan metode Omnibus Law atau metode yang mana bisa mengharmonisasikan undang-undang secara massal. Apakah ia masih bisa disebut sebagai undang-undang? Dalam pengerjaannya, ia menggugurkan, mencabut, merevisi undang-undang lain. Hal tersebut dikemukakan oleh pakar hukum tata negara, yaitu Ibu Bivitri Sangkritri. Maka dari itu, kita tak luput membahas terkait jenis dan hierarki dari Omnibus Law tersebut.
Dalam penelitian yang telah dilakukan, nyatanya RUU Cipta Kerja ini konstitusional secara formil pembentukannya. Hal ini dapat dilihat daripada pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu sebuah undang-undang dinyatakan konstitusional ketika norma berkesesuaian dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan tidak melanggar daripada Undang-Undang NKRI 1945. Namun, bagaimana perihal RUU Cipta Kerja ini yang dibuat dengan konsep omnibus law merujuk pada pendapat daripada Mahfud MD yang mengoreksi daripada 82 undang-undang. Secara teori, perundang-undangan di Indonesia memiliki kedudukan undang-undang dalam konsep omnibus law. Dia dianggap undang-undang. Jika melihat daripada perundang-undangan di Indonesia, undang-undang hasil konsep omnibus law ini bisa mengarah sebagai undang-undang payung karena mengatur banyak menyeluruh kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain. Tetapi perlu ditekankan di sini, Indonesia tidak menganut undang-undang payung karena posisi seluruh undang-undang adalah sama, sehingga secara teori perundang-undangan kedudukannya harus diberikan legitimasi sama semuanya, dianggap undang-undang oleh Undang-Undang P3, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang P3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun jika tidak dimungkinkan melalui perubahan Undang-Undang P3, maka hanya melihat daripada isi ketentuan daripada Omnibus Law tersebut, apakah bersifat umum atau detail seperti undang-undang biasa. Jika bersifat umum, maka tidak semua ketentuan yang dicabut, melainkan hanya yang bertentangan saja. Tetapi jika ketentuannya umum, akan menjadi persoalan jika dibenturkan dengan asas lex specialis derogat lege generalis atau aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum. Dikarenakan dengan adanya omnibus law ini, maka secara otomatis peraturan tingkat daerah juga harus mematuhi aturan baru dari konsep omnibus law ini. Lalu persoalan yang membedakan omnibus law dengan undang-undang payung kodifikasi itu di mana? Oke, kita bahas. Yaitu perbedaannya terletak pada esensinya, di mana omnibus law ini memiliki esensi sebagai penyederhana beberapa undang-undang yang telah dianggap tumpang tindih dan tidak harmonis. Selain itu, omnibus law sekaligus bertujuan untuk mencabut, menambah, dan mengubah beberapa undang-undang sekaligus dan menjadikannya sebagai satu dokumen, sehingga semakin jelas bahwa omnibus law nantinya dianggap oleh pemerintah sebagai solusi penyederhanaan regulasi dan pengharmonisasian undang-undang. Jadi secara hierarki, RUU Cipta Kerja adalah undang-undang biasa pada umumnya. Kemudian yang ketiga, dan yang terakhir, substansi dari RUU Cipta Kerja ini. Dengan pembahasan yang terakhir ini, kita dapat melihat bentuk jadi dari RUU Cipta Kerja ini, yang mana kita ketahui bahwasannya RUU Cipta Kerja ini bertujuan untuk menggerakkan semua sektor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mana sebesar 5,7% hingga 6%. Kemudian, dan menciptakan berjuta-juta lapangan pekerjaan yang dapat menanggulangi daripada banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia. Akan tetapi, kita melihat tidak bisa menafikan bahwasanya banyak muatan yang merugikan ataupun yang terdapat muatan yang tidak sesuai dengan konstitusi yang dapat melanggar ataupun dikategorikan merugikan bagi rakyat. Yang pertama, dalam pada pasal 80C RUU Cipta Kerja ini menggunakan ketentuan upah minimum provinsi bagi buruh dengan melihat pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi dan menghapuskan ketentuan upah minimum kabupaten dan upah minimum sektoral yang justru kebanyakan dipakai oleh perusahaan. Pada faktanya, UMP Jawa Barat tersebut ditetapkan sebesar 1,8 juta. Sedangkan pada UMP Karawang ditetapkan sebanyak 4,5 juta. Maka apabila ditetapkan pada upah provinsi, maka akan disinyalir merugikan daripada buruh. Kemudian, yang kedua, pada pasal 196, RUU Cipta Kerja ini menghapuskan daripada ketentuan pesangon. Kemudian, jika terjadi PHK, Undang-Undang Ketenagakerjaan mewajibkan pengusaha untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak. Namun di RUU Cipta Kerja ini semua dihapuskan dan hanya diwajibkan untuk membayar uang pesangon saja. Itu disinyalir merugikan buruh dan pro dengan pengusaha. Kemudian mengacu pada isu lingkungan, RUU Cipta Kerja ini mengatur peniadaan sanksi pidana
bagi pelaku usaha sebagai bentuk penyederhanaan daripada perizinan, yang mana meningkatkan potensi kerusakan lingkungan. Sanksi pidana hanya dijatuhkan apabila pengusaha tidak mampu membayar denda administratif jika terdapat suatu kesalahan, seperti pada pengelolaan limbah B3 tanpa izin yang diatur oleh pasal 102. Kemudian, padahal jika kita menuju pada negara maju seperti Eropa, perbuatan tersebut sudah digolongkan sebagai tindak pidana. Dengan kelonggaran kebijakan tersebut, pelaku usaha akan mengeksploitasi lingkungan dan nampaknya dapat menimbulkan dampak buruk bagi kedepannya pada masyarakat dan lingkungan hidup. Kemudian, pada Ketenagaraan Indonesia, pada pasal 170 RUU Cipta Kerja ini melanggar daripada ketentuan hierarki perundang-undangan, di mana atau peraturan pemerintah dapat merevisi undang-undang yang mana secara teori berjenjang ditemukan oleh Han Kelsen dan disempurnakan oleh Han Laonsky. Undang-undang yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih rendah, ataupun undang-undang yang lebih rendah itu tidak boleh merevisi undang-undang yang lebih tinggi. Namun pada kenyataannya undang-undang di pasal 170 itu melanggar daripada ketentuan hierarki perundang-undangan. Kemudian begitupun pada pasal 166, di mana Perda dapat merevisi daripada ketentuan Pemda. Hal itu melanggar daripada putusan MK nomor 56 garis miring PUU strip Romawi 16 tahun 2016 terhadap pengujian Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda, menyebutkan bahwa kewenangan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Terlepas dari segala dampak yang ada, sejatinya RUU Cipta Kerja ini sangatlah ideal bagi kedepannya di Indonesia, yang mana itu bertujuan sangat bagus, dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, dapat meningkatkan investasi, menumbuhkan perekonomian. Namun kita tidak menafikan bahwa sana banyak kekurangan. Namun kedepannya akan berharap nantinya akan direvisi kembali, dan itu tidak memungkinkan untuk tidak bisa diterima di masyarakat, karena ini merupakan konsep yang ideal, konsep yang bagus, supermasif konsep yang dapat menguntungkan daripada rakyat sendiri. Maka dari itu saya selaku pemapar setuju dengan adanya RUU Cipta Kerja ini dan konsep Omnibus Law ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika terdapat kesalahan atau tidak relevansi dalam pemaparannya. Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam mahasiswa.